Assalamualaikum, salam Indonesia. Setelah sekian lama tidak pernah terlihat kemunculannya di publik, tiba-tiba saja Mas Anies muncul di pemberitaan media-media nasional maupun media mainstream untuk beberapa pernyataannya yang mengkritik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengangkat beberapa wakil menteri dan pejabat-pejabat lainnya beberapa waktu yang lalu. Ada 5 poin pernyataan dari Anies Baswedan. Dan dari kelima poin tersebut ada satu pernyataan yang saya cukup sepakat. Langsung saja, yang pertama Anies Baswedan mencoroti tentang praktik birokrasi di pemerintahan Prabowo Gibran yang akhir-akhir ini dalam mengangkat para pejabat terkesan transaksional dan tidak lagi ditentukan berdasarkan kompetensi tapi karena koneksi. Bukankah memang seharusnya seperti itu, Mas Anies? Di negara yang berdemokrasi dan menganut sistem presidensial, tentu transaksi-transaksi politik harus dilakukan, baik itu dengan para tokoh bangsa, para elit, bahkan dengan lawan politiknya pun, juga termasuk dengan elemen-elemen bangsa lainnya, tokoh-tokoh ormas, semuanya memang harus dirangkul. Karena seorang presiden tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri hanya dengan kabinet-kabinetnya. Karena ada bagian dari pemerintah seperti DPR yang mempunyai peran yang pokok dalam menentukan kebijakan bangsa. Tanpa transaksi politik itu dilakukan, tentu akan menghambat roda pemerintahan, khususnya presiden dalam rangka untuk mewujudkan visi misinya. Dan kita semua tahu, dalam rangka untuk menjalankan roda pemerintahan, semua operasional yang mengesahkan adalah DPR. Tanpa adanya transaksi politik yang dilakukan dan dukungan parlemen lemah, sudah bisa dipastikan roda pemerintahan tidak mungkin akan bisa berjalan. Kita bisa ambil contoh di negara Amerika. Presiden Trump memutuskan untuk shutdown, mengosongkan Gedung Putih dan memberhentikan sementara jalannya roda pemerintahan. Dan semua itu bisa terjadi karena apa? Karena tidak adanya transaksional. Transaksi antara elit politik pendukung Presiden Trump dan partai oposisi, sehingga yang terjadi semua anggaran yang diajukan oleh pemerintah Trump semuanya ditolak oleh partai oposisi di parlemen. Dan ini bisa terjadi juga di Indonesia ketika presidennya tidak mampu untuk berkomunikasi, bertransaksi dengan para elit politiknya. Jika itu sampai terjadi, tentu yang dirugikan adalah rakyat. Karena roda pemerintahan berhenti dan semua program-program yang sudah berjalan juga semua akan berhenti. Karena semua anggaran yang diajukan tidak disetujui dan ditolak oleh parlemen atau DPR. Itulah pentingnya transaksi, Mas Anies. Walau kadang masyarakat kita masih berpikir ketika mendengar kata transaksional, transaksi politik, masyarakat kita sudah berkonotasi yang buruk. Sebuah transaksi ketika dilakukan dengan cara yang baik, dengan niat yang baik, dan tujuan yang baik, menurut saya tidak ada masalah. Termasuk dengan koneksi. Seorang pemimpin, baik itu di perusahaan, apalagi seorang presiden, tentu harus tahu siapa bawahannya yang akan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan. Semua latar belakangnya pasti akan beliau pelajari, baik latar belakang pendidikan, pekerjaan, tanggung jawab, kecakapan, kapasitas, kapabilitas, semua tentu akan menjadi pertimbangan sebelum mengangkatnya menjadi bawahannya. Karena ketika salah memilih, tentu nantinya yang akan terkena dampaknya adalah presiden sendiri. Untuk itu saya yakin bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak akan sembarangan dan asal mengangkat menteri, wamen, ataupun pejabat lainnya, walaupun para pejabat-pejabat itu hasil dari transaksi politik atau karena koneksinya dengan Presiden Prabowo Subianto. Ketika mereka tidak mampu menjalankannya dengan baik, saya yakin Presiden Prabowo Subianto tidak akan segan melakukan reshuffle seperti yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Kemudian pernyataan yang kedua, Mas Anies mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo akhir-akhir ini terlalu berorientasi pada politik jangka pendek. Mas Anies, saya mengerti kekhawatiran Anda.
ketika nanti di 2029 Anda ingin kembali mencalonkan diri sebagai presiden, dengan melihat fenomena bahwa Prabowo Subianto telah merangkul semua elit politik, tokoh bangsa, dan elemen-elemen yang ada di bangsa ini, tentu itu akan menjadi kerugian untuk Anda dan akan menjadi penghalang besar cita-cita Anda ingin menjadi orang nomor satu di negeri ini. Dan apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini dengan merangkul semua elemen yang ada di bangsa ini, menurut saya adalah suatu hal yang benar. Sebagai seorang presiden, dengan merangkul semua elemen bangsa, tentu saja itu akan memudahkan beliau dalam menjalankan roda pemerintahan, juga dalam membangun dan memajukan bangsa ini. Kemudian, selain menjadi seorang presiden, beliau adalah merupakan seorang politisi. Sudah barang tentu keuntungan yang akan dia dapat, yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan Mas Anies Baswedan di 2029. Ketika semua elemen bangsa, elit politik mendukung Prabowo Subianto, kemungkinannya adalah sangat kecil Mas Anies Baswedan bisa mengalahkannya. Kemudian pernyataan yang ketiga, Mas Anies juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengabaikan profesionalisme birokrasi dalam melakukan pengangkatan para pejabat negara, baik itu wamen ataupun pejabat lainnya. Mas Anies, bagaimana mungkin Presiden Prabowo Subianto mengabaikan itu? Saya yakin Mas Anies tidak melakukan profiling secara utuh pada pejabat-pejabat yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Mas Anies mungkin lupa bahwa Presiden Prabowo Subianto jauh sebelum menjadi presiden, ketika beliau mengawali membentuk Partai Gerindra, beliau mengumpulkan orang-orang yang berprestasi di bidangnya dengan berbagai latar belakang, dengan melalui seleksi yang ketat, dengan melalui tes IQ, untuk mendampingi beliau berjuang bersama untuk membangun bangsa melalui partai politik. Dan jelas ini teruji, apalagi untuk saat ini menjadi seorang presiden yang mempunyai tanggung jawab besar untuk menjalankan tanggung jawabnya kepada negara. Sudah pasti beliau akan melakukan seleksi yang sangat ketat, seperti yang selama ini beliau lakukan, bahkan mungkin lebih ketat lagi. Karena sebagai pejabat negara tentu mempunyai tanggung jawab besar kepada negara dan rakyat yang dipimpinnya. Mas Anies. Dan di pernyataan yang keempat, Mas Anies mengatakan bahwa pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sangat lemah dalam pengawasan penegakan hukum, dalam aktivitas ekonomi, penanganan perdagangan gelap yang terjadi selama ini. Mas Anies, saya mengerti mungkin pasca kekalahan Pilpres kemarin, Mas Anies jadi jarang membuka media untuk melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi khususnya di pemerintahan Prabowo Gibran selama hampir 1 tahun ini. Mas Anies dalam aktivitas ekonomi gelap atau perdagangan gelap, Presiden Prabowo Subianto sangat berkomitmen dalam penegakan hukum pada kasus ini, Mas Anies. Dan ini bukan hanya omon-omon, Mas Anies, benar-benar dibuktikan oleh Prabowo Subianto dengan membongkar beberapa kasus besar, diantaranya yang pertama adalah ekspor impor CPO yang dilakukan oleh PT Aset Pasifik, dan Kejaksaan Agung berhasil menyita uang tunai hampir 1 triliun rupiah di kantor PT Aset Pasifik. Kemudian yang kedua, PT Antam Tbk. Ini juga merupakan kasus yang sangat besar karena memproduksi emas ilegal seberat 109 ton dan diperjualbelikan. Yang selanjutnya kasus impor gula yang juga cukup merugikan keuangan negara sangat besar. Dan yang tidak kalah hebatnya adalah kasus tambang timah ilegal yang merugikan keuangan negara hampir 300 triliun. Masih ada Pertamina, kasus minyak kita, dan kasus-kasus besar lainnya. Jadi Mas Anies, mungkin Anda harus banyak membaca
dan membuka media agar lebih tahu perkembangan-perkembangan terbaru di negeri ini. Dan untuk poin yang terakhir, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anies, bahwa pejabat harus kembali kepada nilai-nilai kesederhanaan, keadilan, dan keteladanan. Jangan sampai para pejabat justru menyakiti hati rakyatnya yang memicu kemarahan rakyat, sehingga beberapa waktu yang lalu demo-demo penjarahan di rumah para pejabat jangan sampai terulang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam Indonesia.